Data itu merupakan fakta-fakta tentang segala sesuatu ya di dunia nyata yang nantinya dapat direkam atau disimpan di media komputer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube Kuliah Teknokrat bersama saya Yudi Rahmanto pada mata kuliah Sistem Basis Data. Pada video kita sebelumnya, kita sudah membahas bagaimana membuat IRD, kemudian sampai dengan bagaimana IRD itu bisa kita mapping untuk menentukan foreign key-nya. Nah, pada video ini kita akan mulai membahas bagaimana membangun IRD itu menjadi sebuah database. Namun, fokus video pada hari ini adalah kita akan membahas terlebih dahulu apa itu data, kemudian apa itu informasi, tabel, dan juga pengantar SQL atau Structured Query Language. Adapun materi kita yang akan kita pelajari di video ini, kita akan mempelajari definisi data dan informasi, kemudian kita akan mempelajari apa itu tabel, dan kita akan belajar sedikit mengenai apa itu Structured Query Language. Adapun capaian pembelajaran yang harus kita capai pada video hari ini adalah mahasiswa harus mampu memahami definisi tabel, definisi data, dan definisi informasi. Selain itu, di akhir video juga mahasiswa diharapkan mampu memahami apa itu SQL ya dan juga bagian-bagian dari SQL. Kita mulai dari yang pertama, yaitu mengenai data. Apa itu data? Saya rasa berbicara data dalam sistem basis data adalah hal yang paling penting. Nah, data itu merupakan fakta-fakta tentang segala sesuatu ya di dunia nyata yang nantinya dapat direkam atau disimpan di media komputer. Artinya, berbicara data pada video ini adalah data yang dapat tersimpan dalam media komputer. Karena nantinya data ini akan kita jadikan database ya yang akan tersimpan dalam drive. Nah, sebagai contoh ada database ya bernama database mahasiswa. Nah, dalam database mahasiswa itu nanti akan ada kolom-kolom seperti NPM atau NIM, nama, kemudian tanggal lahir, alamat, juga nomor teleponnya. Ya, atau ada contoh database lain seperti database buku misalkan, ya nanti akan berbicara mengenai ada kode buku, judul buku, pengarang, penerbit, dan sebagainya. Ya, itu sedikit pengantar mengenai data. Nah, anehnya, terkadang data ini dianggap sama mengenai data dan informasi. Ya, padahal data dan informasi merupakan dua hal yang berbeda. Kalau kita bisa sebut, data itu hanya bahan mentah yang belum diproses. Nah, sedangkan informasi itu adalah hasil dari menggabungkan, membandingkan, menganalisis, atau melakukan perhitungan terhadap data. Atau dengan kalimat sederhana, bisa dikatakan informasi itu adalah hasil dari pemrosesan data. Nah, dari dua definisi ini sebenarnya kita bisa menyimpulkan, oh ternyata data dan informasi memang berkaitan, tapi bukan hal yang sama. Ya, ada perbedaan. Seperti itu. Baik, kita lihat gambar. Di gambar ini ya ada gambaran inputan berupa data dan juga ada output berupa informasi. Sebagai contoh, jika ada inputan data, misalkan 312 siswa atau mahasiswa yang lulus S1 ya atau graduate. Nah, itu data. Jadi ada 312 data gitu ya, lulusan kampus S1. Nah, itu inputan data, jika kita jadikan informasi, kita olah data tersebut, kita bisa berbicara di mana kerjanya si lulusan tersebut. Misalkan nih data lulusan yang bekerja di BUMN. Nah, itu kan sebenarnya ada pemrosesan data, sehingga jadi sebuah informasi. Dari 312 mahasiswa tadi, sebenarnya ada berapa sih yang bekerja di BUMN misalkan.
Atau ada data lain, seperti data nilai UTS mahasiswa. Jika data itu kita input, kemudian kita proses, kita bisa mendapatkan informasi seperti berapa rata-rata nilai UTS di kelas tersebut. Ya, jika kita punya 300 data yang nilai UTS mahasiswa, jika kita pemrosesan, ya mungkin kita dapat rata-rata, misalkan satu kelas itu rata-rata nilai UTS-nya 90 atau 80. Dapat angka itu kan sebenarnya dari pemrosesan data tersebut. Ya, ini cuma gambaran saja. Ada contoh-contoh lain, yang penting di sini menggambarkan inputan data, output-nya berupa informasi. Nah, sekarang kita akan berlanjut ke sistem basis data. Sebenarnya di awal kita udah bahas ya apa itu sistem basis data, namun di video ini coba kita akan sempurnakan kembali ya karena kita sedang membahas data dan apa hubungannya dengan sistem basis data. Jika data adalah bahan mentahnya, maka sistem basis data itu adalah kumpulan data yang saling terkait atau terintegrasi. Jadi dikatakan itu adalah sistem basis data jika data-data itu banyak dan juga nanti bisa dikatakan data itu saling terhubung atau terintegrasi. Tujuan utamanya sistem basis data adalah untuk menyediakan pengguna dengan tampilan abstrak dari data-data yang ada. Nah, nanti fokus kita dalam video-video selanjutnya, kita akan bahas mengenai model relasional. Yang artinya nanti data-data ini akan direpresentasikan dalam bentuk tabel. Berbicara tabel, artinya kita harus tahu apa sebenarnya tabel. Tabel itu kalau kita bisa katakan merupakan kumpulan baris dan kolom. Ya, sudah jelas jika kita menggunakan Microsoft Excel misalkan, itu kan kita membuat tabel. Tabel terdiri dari beberapa baris sama kolom. Nah, tabel ini nanti fungsinya dalam sistem basis data adalah sebagai tempat penyimpanan datanya. Jadi kalau kita punya data mahasiswa, itu akan disimpan dalam tabel. Nah, tabel ini nanti akan berisi berbagai jenis hal, seperti misalkan ada informasi data mahasiswa, data dosen, data barang, data buku, dan seterusnya. Dan disimpan dalam bentuk tabel. Istilah-istilah dalam tabel kita akan mengetahui seperti baris ya. Baris dalam tabel disebut dengan record. Kemudian kalau kolom dalam tabel itu nanti akan disebut dengan fields. Jadi dalam video ke depan, jika saya berbicara mengenai record, artinya saya berbicara mengenai baris tabel. Jika saya berbicara fields, artinya berbicara mengenai kolom dari tabel. Ya, seperti itu kurang lebih penjelasan mengenai tabel. Nah, sekarang kita beranjak lagi ke SQL. Jadi materi terakhir di video ini adalah SQL, Structure Query Language. Bagaimana nanti kita akan membuat database beserta tabel dan juga bagaimana kita mengisi data dan mengolah datanya, kita akan gunakan SQL atau Structure Query Language. Apa itu SQL? SQL ini nanti akan memfasilitasi kita untuk mendefinisikan, mengakses, dan mengelola database relasional. Sebagai informasi, DBMS komersial pertama yang mendukung adanya SQL itu adalah Oracle pada tahun 1979. Nah, berbicara DBMS, apalagi itu DBMS? Saya akan tampilkan dulu mengenai gambar ini ya. Ada gambar mengenai komponen sistem basis data. Nah, kita lihat. Sebenarnya berbicara sistem basis data, Anda harus memahami komponen ini. Ada dua gambar ya, bagian atas dan bawah, yang membedakan adalah si SQL tadi. Nah, kita lihat gambar yang pertama dulu. Di gambar pertama atau di skema pertama, sistem basis data itu terdiri dari 4 komponen, yaitu pengguna, kemudian database application, kemudian DBMS, lalu database. Sedangkan di skema kedua, komponen sistem basis data terdiri dari 5 komponen, yaitu pengguna, database application, SQL, DBMS, dan database. Terlihat yang membedakan adalah adanya si SQL di skema kedua. Nah, dari sini kita bisa simpulkan, sebenarnya komponen sistem basis data bisa tidak menyertakan SQL ya dalam penggunaannya. Seperti skema pertama, ada pengguna, misalkan kita sebagai pengguna database-nya. Database application itu adalah aplikasi yang mendukung untuk mengolah ataupun untuk menampilkan database yang kita buat. Ya, nanti kita akan berbicara mengenai seperti contoh
aplikasi seperti SQL Yok, ya, terminal, itu bisa dikatakan database application. Nah, DBMS itu engine-nya atau mesinnya. Jadi sebenarnya database application akan berkomunikasi dengan DBMS. Nah, DBMS inilah yang nanti berfungsi untuk seperti pengelolaan datanya, ya, pengaksesan datanya. Nah, sebagai contoh tadi di slide awal saya bahas DBMS pertama yang pakai SQL adalah Oracle. Nah, contoh DBMS itu seperti Oracle, ya, ada MySQL, ada SQL Server. Nah, itu contoh DBMS. Nah, setelah itu barulah bisa kita menciptakan atau kita bisa mengelola database. Nah, itulah di akhir database. Pada gambar jelas sebetulnya tujuan utama pengguna itu adalah mengarah ke database. Tapi nggak bisa pengguna itu langsung ke database. Harus ada dua komponen pendukung, yaitu database application dan juga DBMS-nya. Nah, nanti pada saat kita praktek, kita akan menggunakan database application-nya dan juga kita akan menggunakan DBMS-nya. Nah, pada video ini kita belum praktek ya, setidaknya mengenalkan dulu. Nah, perbedaannya dengan skema kedua, pengguna di sini selain dia menggunakan database application ya seperti terminal ataupun SQL Yok, di sini itu ada SQL di tengah-tengahnya. Jadi, database application itu kita gunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS melalui bahasa atau structure query language tadi. Jadi, misalkan nanti jika kita ingin membuat database, artinya kita akan gunakan bahasa SQL untuk meminta DBMS membuatkan database. Misalkan nanti kita akan berbicara create database, artinya itu bahasa untuk membuat database. Untuk membuat tabel nanti akan ada bahasa create table, artinya bahasa itu meminta DBMS untuk membuatkan tabel. Ya, jadi itu sedikit gambaran. Oh, ternyata letak SQL atau Structure Query Language dalam komponen SPD itu ada di tengah-tengah antara database application dengan DBMS itu sendiri. Ya, sebagai contoh tadi saya sempat singgung ya mengenai aplikasi database itu bisa dicontohkan seperti SQL Yok, PHPMyAdmin, terminal, dan juga nanti SQL-nya digunakan untuk komunikasi ya, untuk komunikasi kita dengan DBMS untuk pengelolaan database-nya. Oke. Nah, dalam SQL nanti kedepannya kita akan mengenal beberapa jenis ya bahasa yang dibagi menjadi 3 bagian. Pertama adalah Data Definition Language atau DDL. Yang kedua adalah Data Manipulation Language atau DML. Dan yang ketiga adalah Data Control Language atau DCL. Kita bahas satu persatu. Pertama adalah DDL, Data Definition Language. Apa itu DDL? DDL itu merupakan kumpulan perintah atau bahasa yang berfungsi untuk mendefinisikan database, struktur tabelnya, indeksnya, atau objek-objek lain dalam database. Nanti kita akan kenal dengan bahasa seperti create ya atau buat, alter untuk mengubah, drop ya untuk menghilangkan atau menghapus, ya rename untuk mengganti nama. Nah, create, alter, drop atau rename ini akan berbicara mengenai struktur database dan tabel. Tidak berbicara datanya, ya, tapi lebih ke strukturnya. Jika berbicara datanya, kita akan kenal dengan bahasa yang kedua, yaitu Data Manipulation Language atau DML. Nah, dalam DML nanti fungsinya adalah bahasa ini digunakan untuk melakukan manipulasi data di dalam tabel. Seperti memasukkan data baru, mengubah data yang sudah ada, ya, menghapus data yang sudah ada dalam tabel, ataupun nanti menampilkan data yang sudah ada. Nah, nanti kita kenal dengan bahasa seperti insert into, ya, delete, update, dan juga select. Ya, ini akan banyak pembahasannya nanti. Dan terakhir kita akan kenal dengan bahasa data control language. Ya, apa itu data control language? Bahasa atau perintah ya yang digunakan untuk mengontrol datanya. Misalkan nanti untuk menyimpan data atau membatalkan data, jadi nanti akan dikontrol oleh DCL. Atau juga DCL bisa digunakan untuk memanajemen user, memanajemen hak akses. Ya, nah ini urusannya DCL. Jadi bukan untuk manipulasi data, tapi lebih pengontrolan datanya.
Sebagai contoh nanti kita akan gunakan bahasa seperti Grand dan juga Revoke. Ya. Nah, dari video ini kita sudah membahas apa itu data, apa itu informasi, kemudian bagaimana data itu disimpan, yaitu menggunakan tabel, dan juga kita sudah membahas pengantar SQL, yang dimana SQL ini akan digunakan sebagai bahasa perantara untuk kita membuat struktur tabel, database, ataupun untuk memanipulasi data. Bahkan SQL bisa digunakan untuk memanajemen user dan hak akses, ya, dan juga kontrol data. Nah, pada video selanjutnya kita akan berbicara bagaimana menggunakan SQL tadi pada relational database, ya, terkait membuat database, membuat tabel, kemudian manipulasi data hingga kontrol data. Jadi jangan sampai dilewatkan ya video selanjutnya, yaitu lanjutan dari video ini. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Ya, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.